Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Zalzalah. Kalau dulu zaman kecil Idza Zulzilat. Ini kalau mohon maaf orang Sunda kalau yang ngajinya nggak fasih itu jadi huruf jim semua. Ijajul. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah. Madaniyah itu artinya yang turun di Madinah atau setelah Rasulullah hijrah. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa surah Al-Zalzalah atau Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha ini masuk dalam kategori surah Makkiyah, surah yang turun di Makkah. Terdiri dari 8 ayat, terdiri dari 35 kalimat. Tadi udah saya hitung, bener pas. Nah kalau yang sebelahnya nih belum saya hitung, 149 huruf. Ulama itu sampai telitinya gitu. Surah Al-Zalzalah ini loh, urutannya urutan ke 99, ayatnya 8, kalimatnya 35 kalimat, hurufnya 149 huruf. Surat Al-Zalzalah ini mempunyai fadilah atau keutamaan. Ini saya kutipkan dari kitab tafsir. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang dikaruniai panjang umur, banyak anak. Dalam riwayat, anak beliau itu sejumlah dengan umur beliau. Lah kalau saya umur 44, berarti anak 44 ya. Lah Anas bin Malik itu meninggal di usia 124 tahun. Maka anaknya jumlahnya 124. Enggak usah dibayangin bininya berapa. Kalau satu enggak mungkin. Kalau satu kok ya sakti temen lahiran sampai 124. Kalau satu enggak mungkin ya. Ini sahabat Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha, udilat lahu binisfil Qur'an." Orang yang membaca surah idza zulzilatil ardu zilzalaha ini, udilat itu setara. Setara itu bahasa lainnya apa? Sejajar, setingkat. Lalu bagi orang tersebut binisfil Qur'ani, separuh Qur'an. Ia baca sekali nilainya sama dengan separuh Qur'an. Berarti kalau 2 kali khatam. Berarti ibu sholat maghrib bisa khatam Qur'an. Rakaat pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat kedua baca itu lagi. Yo kan khatam kan ya. Kalau satu sama dengan separuh, berarti kalau 2 kan sama dengan 1 Quran full. Berarti ibu bisa nyombong. Bisa nyombong orang-orang yang hari ini enggak ngaji. Saya juga bisa sekali sholat 1 khatam Quran. Wih, bisa. Al-Baqarah sampai Anas, caranya dong. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua, idza zulzilatil ardu zilzalaha lagi. Sama dengan khatam Quran.
Pernah belum? Belum. Kalau saya pernah udah. Pokoknya biar sekali dua kali, kalau tahu ilmunya dipraktekin. Biar sekali dua kali. Ntar takutnya asar langsung baca ini lagi. Langsung praktek. Tapi hafal kan ya? Insya Allah kadang jawaban yang tidak meyakinkan. Tapi insya Allah lah ya. Insya Allah. Diapalin. Cuma 8 ayat ini. Kalau satu hari dapat 1 ayat, 8 hari kan 8 ayat ya. Kalau hari ini ngapalin 1, Selasa depan udah selesai 8 ayat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Seharian full mosok nggak hafal sih. Besok tambah 1, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajatil ardu asqalaha. Sambil nyambel juga wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa sih Mak? Lagi tadarus. Nanti asar kalau ada hafal dipraktekin rakaat pertama. Boleh 1 sholat 2 surat diulang-ulang, boleh. Jangankan cuma 1 sholat, semua sholat kita bacaannya sama. Boleh. Saya pernah praktekin. Loh, bener. Waktu COVID itu orang kan pada ketakutan ke musola, ke masjid. Taraweh pada di rumah masing-masing sama istrinya, sama anaknya. Lah ada orang nanya lewat WA ke saya, Pak, saya mau ke musola, ke masjid, katanya nggak boleh. Saya mau sholat taraweh di rumah, ngimamin anak sama istri. Cuman apalan saya, apalannya cuman kul. Boleh nggak? Boleh. Terus saya jawab begini, Bapak kan rumahnya nggak jauh dari musola saya tuh. Speaker kedengeran nggak dari rumah? Kedengeran. Nah nanti pas taraweh dengerin dulu, saya mau ngimamin. Jadi saya ngimami isya, ngimami taraweh, ngimami witir, kulhu nggak ganti-ganti. Pokoknya rakaat pertama kulhu Allahu ahad, Allahus somad sampai selesai. Rakaat kedua ya begitu, taraweh ya begitu, witir ya begitu. Mungkin ada orang yang ngerasani Bapak. Ngomongi. Ini Ustadz hafalannya cuman itu kali ya, bacanya itu. Dalam rangka jawab pertanyaan orang. Boleh. Pokoknya satu surat diulang-ulang di semua sholat kita. Boleh. Tapi kok ya kebangetan men ya. Tapi ya boleh kan. Hadis riwayat At-Tirmidzi mengatakan bahwa man qara'a idza zulzilatil ardu mudilat lahu binisfil Qur'an. Orang yang membaca idza zulzilatil ardu sama dengan separuh Quran. Tapi begitu dengar begini langsung berhenti baca yang lain ya jangan. Ya kalau memang mata masih bisa melihat, mulut masih bisa baca, yuk baca yang lain juga. Mungkin dulu udah pernah saya kasih tahu, lihat iklan Energen sebagai pengganti sarapan. Langsung pagi Energen, siang Energen, malam Energen, seminggu kok baca terus mencret. Pengganti itu kan maksudnya kalau mungkin pagi nggak sempet sarapan, ya udahlah untuk sementara ganjel dengan minum. Nah, lah kalau memang nggak ada hafalan lain ya udahlah monggo baca itu. Tapi kalau bisa yang lain, nah, kita makan aja menunya ganti-ganti kok ya. Hari ini telur, besok ya ganti apa tempe. Lah kok telur bisulan lah malam. Hadis yang kedua, ini nanti isinya agak beda-beda nih. Ani bin Abbasin wa ruwiya an Ali radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas
Dan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza zulzilatil ardu arba'a marratin kana liman qara'al Qur'an kullahu." Orang yang membaca idza zulzilatil ardu arba'a marratin, 4 kali, karena maka bagi dia kaman qara'al Qur'ana kullahu, seperti orang membaca Quran semuanya. Kalau riwayat Tirmidzi tadi 1 kali baca sama dengan separuh Quran. Tapi riwayat Ibnu Abbas ini berbeda, yaitu 2 kali baru sama dengan separuh, berarti 4 kali baru sama dengan khatam Quran. Lah kok beda-beda? Lah mungkin dari 2 orang sahabat ini mendengar dari Rasulullah ya berbeda, maka yang disampaikan berbeda. Pokoknya nanti sholat asar qobliyahnya itu, asarnya itu kan 4 kali dah ya. Nah, wong bacaannya sir ini ya, kalau kenceng mah kedengeran orang, kok itu lagi itu lagi. Ini diantara fadilah atau keistimewaan surah Al-Zalzalah itu tadi. Kemudian poin yang kedua, asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surat ini. Karena hampir semua surat dan ayat dalam Quran itu tidak langsung turun tanpa sebab. Rata-rata ada sebabnya. Ada keterangan dalam kitab, dalam tafsir Al-Marawi misalnya, yang menyebabkan turunnya surah Al-Zalzalah ini adalah annal kuffara kanu katsiran ma yas'aluna an yaumil hisabi, bahwa orang-orang kafir itu banyak yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu loh, kapan? Oh, Rasulullah kok Muhammad kok ngajarin wajib percaya dengan datangnya kiamat. Loh, kiamat itu kapan? Dan pertanyaan itu juga diabadikan dalam Quran yang tadi Ibu pada baca. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Yasin ada ya? Ayatnya? Wis pokoke Yasin, angel-angel temen. Tadi baca ya. Itu pertanyaan orang-orang kafir, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaquluna, dan orang-orang kafir pada bertanya, mata kapan hadzal wa'du, janji, hari janji ini, hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. In kuntum shodiqin, kalau kalian termasuk orang yang benar. Ini orang-orang kafir selalu bertanya, Muhammad, kamu ini nyuruh orang percaya dengan hari kiamat. Nah, kapan itu kiamat datang? Ketika sering ditanya seperti ini, kemudian turunlah surat ini, yaitu yaitu Allah menurut fadzaqaralahumul khaliqu azza wa jalla fi hadhihi surah alamatu dzalikal yaum faqat. Allah menurunkan surat ini, yaitu surat Al-Zalzalah, sebagai jawaban, tetapi yang dijawab hanya tanda-tandanya dan gambaran kejadiannya. Kalau kapan, wallahu a'lam. Tapi kalau di hadis sih hari Jumat. Sekarang udah Selasa, kan tinggal ngitung berapa hari lagi ya. Iya kan, katanya kiamat itu hari Jumat. Ini udah Selasa, berarti tinggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
tinggal 4 hari lagi. Ya udah, yang punya asam urat, punya apa makanan udah nggak usah dipantang, makan aja, udah tinggal 4 hari. Lah kalau diundur ya mpoh. Oh, masalahnya tidak ditentukan tanggal berapa masalahnya. Hanya dikasih tahu bahwa kiamat itu nanti hari. Kalau yang ramal dulu katanya 12 dulu. Yang ramal udah mati. Katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Takutnya nanti ini karena tahun 2024 berarti turunnya tanggal 24 tahun bulan 24 gak ada. Ya wis, wallahu alam. Kalau tanda-tandanya kan sering kita dengar ya. Sering kita dengar bahwa kiamat itu udah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yataqarabuz zaman. Kiamat itu nggak akan terjadi sehingga waktu kita rasakan semakin cepat. Kita udah ngerasa belum? Tahu-tahu udah tahun 2004, tahun baru. Ini kalau bulan Hijriah udah bulan apa? Jumadil Akhir apa Jumadil Awal? Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Penutupan lagi. Libur lagi. Puasa lagi, mudik lagi, Syawal ngaji lagi. Tahu-tahu tua, tahu-tahu hatta yataqarabuz zaman. Kalau waktu masa kita rasa semakin cepat. Kita rasakan udah begitu ya sekarang ini. Kecuali kalau saya ngantar istri ke pasar, nunggu di pinggir jalan panas, lama itu. Itu lama itu. Lah kalau pas bawa HP sih lumayan, kalau nggak bawa HP celingak, lama banget itu. Apalagi ngeliat istri nawar nggak kelar-kelar. Kangkung udah diikat ditawar. Ayo kangkung lu udah diikat, seikat 3, 4, 5 ribu. Lu masih nawar. Nggak tahu kalau ibu-ibu sini kelakuannya sama. Saya bilang begini, biar kamu jago nawar, kalau bisa nawarin telur asin saya gitu. Saya kasih duit 2 juta. Telur asin ditawarin. Lah iya nggak bisa. Lah iya. Sampai candain, bisa saya coba, udah telur asin tawarin kalau bisa. Ikan asin, tetap asin. Kalau harga bisa ditawar, tapi telur asin nggak bisa. Loh. Kadang dia yang nawar, saya yang sewot. Di sini loh. Beli di pasar sini loh. Beli mangga yang mau buat rujak itu kan memang kecil-kecil loh. Itu dia yang nawar, saya yang sewot. Bang, berapaan sekilo? 14.000. Wih, mangga seupil-upil 14.000. Langsung saya towel dari belakang. Mangga kok upil kok segede itu, hidungnya seberapa? Ya Allah, lah iya, mangga kok segede upil. Lah kok upil segede itu loh, hidungnya segede apa? Aduh, ya Allah, ya Allah. Kok sampai ke situ apa tadi? Aduh, ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Kiamat. Tanda kiamat ya. Kemudian ada hadis lagi. La taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat itu gak akan terjadi sehingga orang lebih banyak bangga dengan bangunan fisik masjid. Orang itu lebih mudah untuk nyumbang bangun fisik masjid daripada kegiatan masjid.
Maka kadang banyak masjid megah bagus tapi jamaahnya sepi. Ya alhamdulillah musola kita sederhana tapi jamaahnya. Saya ada ngajar di satu masjid. Ya Allah, jamaahnya 900. 02-nya hilang. Saya kalau kadang datang telat 5 menit aja diteleponin mulu. Begitu datang, kalau utuh 9, kalau nggak utuh ya kadang 6. Kadang 6, ya Allah, usianya udah usia menjelang maghrib. Tapi alhamdulillah ya bisa istiqomah ngaji. Ya Allah. Kadang orang bangun masjid semangat, tapi ngisinya yang tidak semangat. Kemudian ada hadis lagi, sebagai tanda datangnya kiamat adalah inna min asyratis saati ayyurfa'al ilm, bahwa tandanya kiamat itu nanti kalau banyak ilmu Allah, ilmu agama yang diangkat. Diangkat itu artinya bukan kok orang pinter, orang alim tiba-tiba goblok dadaan, ya enggak. Yaitu dengan meninggalnya orang-orang alim, orang-orang ahli ilmu, penggantinya enggak ada. Lah orang kalau meninggal kan ilmunya dibawa. Kalau hartanya sih ditinggal, tapi kan ilmunya dibawa. Kitabnya ditinggal, tapi kan ilmunya dibawa. Saya pernah punya, ya mungkin saya sebut guru lah ya. Beliau itu orang alim, winter. Begitu beliau sakit, saya menjenguk ke rumahnya. Rumahnya yang baru kan saya baru masuk. Itu koleksi kitab di ruang tamu itu full. Ruang tamunya mungkin adalah separuh ruangan ini. Begitu beliau sakit bilang apa? Ngomong ke saya begini, Ustaz, itu kitab saya sebanyak itu, nanti kalau saya nggak ada yang baca. Terus anak putra putri kiai, anak-anak saya nggak ada yang minat. Anak-anak saya pesantrenin, saya ini keluar ada yang pokoknya bisnis, dagang, macam-macam. Akhirnya banyak dari kitab-kitabnya itu yang di bahasa kasarnya diwarisin ya. Diwarisin ke teman-temannya, ke orang-orang yang mau, termasuk saya. Ya semoga-moga banyak kitab yang diwariskan itu manfaat. Beliau orang alim, kitabnya ditinggal, tapi kan ilmunya dibawa. Lah, ketika orang alim udah banyak yang wafat, ilmunya dibawa, maka penggantinya nggak ada. Kalau pengganti nggak ada, akhirnya orang yang diminta untuk ngajar, diminta untuk memberi fatwa, akhirnya ya seadanya. Lalu banyak masjid, musola, kalau imam hari-hariannya nggak ada, yang jadi imam dorong-dorongan ya. Udah Pak Haji aja yang udah pernah ke Mekah. Kata Pak Haji, gua mah punya duit ke Mekah, lu lah yang RT ngimamin. Wah, akhirnya dorong-dorongan. Lah kalau di sini alhamdulillah baca Yasin ganti-gantian ya. Ganti-gantian berarti satu berhalangan, satu bisa, satu berhalangan, satu bisa. Coba kalau yang baca Yasin orangnya itu aja. Kok kebetulan yang baca Yasin itu mungkin lagi liburan ke Ancol atau ke Amerika. Wah yo loh, yang baca Yasin akhirnya dorong-dorongan. Udah, situ kan wakil ketua. Aduh, megangin beginian ini. Ini kalau lagi depan banyak orang, mic-nya hidup, gemeter loh kalau nggak biasa. Megangin ini loh. Umpama nih besok MC yang biasa-biasa MC pada berhalangan, terus yang nggak biasa ditunjuk, dah lu MC. Bisa begini loh. Ya Allah. Tanda akhir zaman ketika banyak orang alim yang meninggal, wafat, tapi susah cari pengganti. Kemudian wayang syuwaz zina, merebak perbuatan zina, apalagi malam tahun. Saya pernah membaca artikel tulisan di Facebook, penjualan alat kontrasepsi
meningkat drastis di menjelang pergantian malam tahun. Rata-rata yang beli usia anak sekolah. Lah kira-kira itu dibeli apa ditiup buat beli balon kali ya enggak? Kalau dulu ada keluarga yang mohon maaf semoga enggak terjadi di keluarga-keluarga kita. Misalnya ada yang hamil duluan sebelum nikah, itu ya Allah aib malu luar biasa. Lah sekarang malah disiarin di TV. Orang nggak punya suami lahiran bangga. Ya Allah. Lah kalau nggak punya suami kok lahiran kok ya kalau kambing dulu kosot gedek. Kosot gedek ngerti nggak Bu? Kosot gedek itu dulu kambing kalau wayahnya kawin nggak dikawinin, asal badannya dikosotin di dinding yang dari bambu, itu konon katanya bisa hamil. Kambing. Lo masa orang kosot gedek. Kalau ayam petelur untuk bertelur nggak perlu kawin lah kalau orang. Ya Allah. Terus belum lama lagi di Jawa Timur di kabupaten apa itu? Itulah pokoknya rata-rata anak sekolah pada nikah sebelum lulus gara-gara ya ketahuan. Ya Allah, itu wayang zina, perbuatan zina makin merebak. Oke, di sini pesantren situ udah tutup. Tuh. Pesantren kan dulu pesantren katanya itu. Pada malu-malu. Dulu katanya kan pesantren, wong saya datang ke sini udah begitu masalahnya. Walaupun itu ditutup, tapi kan perbuatan zina kan ya nyebar kemana-mana. Nah, kalau itu semakin tak terbendung, maka kiamat makin dekat. Tapi kita ya agak sedikit optimis bahwa kiamat itu masih jauh ketika mendengar sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yuqalu lahu Allahu Allahu Allah. Bahwa kiamat gak akan datang selama masih banyak orang yang menyebut asma Allah. Lah kita azan tiap gang. Di sini aja ada 2 ya. Sini sama situ. Gang 2 ada, gang 3 nggak ada ya. Bu Haji nggak bikin musola? Ayo, sebelah sono gang 1 ada. Pokoknya hampir setiap gang ada masjid, ada musola, 5 waktu azan sautan. Insya Allah masih lama. Kalau nanti masjid musola udah nggak ada yang azan, wah wis makin deket kiamat. Ini tanda-tandanya, tapi kapan datangnya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi gambarannya tentang kiamat yaitu di surah idza zulzilatil ardu idza, ketika zulzilat diguncang, al ardu bumi. Kalau sekarang terjadi gempa bumi itu hanya di tempat-tempat tertentu. Kayak malam tahun baru kemarin di Sumedang ya, Jawa Barat ya. Nah iya, itu hanya tempat-tempat tertentu, hanya di Sumedang, di sini enggak. Dulu seingat saya pas ngaji di sini, entah tahun berapa itu. Pokoknya seingat saya pas lagi ngaji ya di sini ya. Pas keratir begini-begini ya. Itu baru ibarat putaran roda ditowel dikit, digesek dikit aja, orang udah pada panik. Bagaimana ini dengan bumi seutuhnya bulat itu digoncang zilzalaha, dengan sebenar-benarnya digoncang. Kalau ibarat ini umpama bumi ya, kalau sekarang gempa itu kan cuma gini dikit doang. Kalau ini dingin ini nih. Wah, kayak opo ya. Iya, yang sekarang itu gempa itu hanya ditowel dikit, misalnya tenang kan tenang begini. Ya gini dikit, yang sekarang nanti dingin gini. Wah.
Lah karena digoncang, digojlak-gojlak kayak gitu, wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat dan mengeluarkan al ardu bumi asqalaha beban-beban beratnya. Segala apa yang ada dalam perut bumi keluar. Kayak kita mau minum Fanta atau apa kok diuclak dulu ya. Buka tutupnya enggak langsung lah itu bumi nanti diuclak-uclak sama malaikat, langsung dalemannya keluar. Kalau di bawah sini nanti keluar kira-kira apa ya? Bawah sini loh. Wah, yang seru kali yang rumahnya dekat Budi Dharma kali ya. Yang rumahnya dekat Budi Dharma sana loh. Begitu diuclak-uclak pada keluar. Ada yang dikecek malaikat baru separuh. Ada yang ususnya baru brodol. Ya Allah. Semoga-moga nggak ngalami kejadiannya. Karena kalau melihat dari keterangan hadis bahwa kiamat kubro itu terjadi saat orang-orang yang beriman semuanya udah nggak ada. Berarti kita udah nggak ada. Udah semuanya nggak ada. Ya, cuman takutnya pas baru dikubur, baru dikecek malaikat bentaran, cek, keluar. Jangan dibayangin. Enggak, kalau yang di bawah sini paling batu, pasir, opo. Yang dekat Budi Dharma, serem ya. Aduh, pada keluar. Wa qalal insanu malaha wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.